Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Ya, pada pertemuan kali ini kita mau belajar pelajaran apa? Akhlak. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Indahnya berperilaku terpuji. Berperilaku terpuji itu berperilaku yang apa? Yang baik. Ya, sifat yang baik. Yang baik, sifat yang baik. Dan nanti dalam berperilaku terpuji ini akan kita gambarkan atau mau menyontohkan satu kisah tentang sahabat Nabi, yaitu kisahnya Bilal bin Rabah. Ada yang tahu Bilal bin Rabah? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Terus sahabat Nabi yang apa? Kan banyak Yang sahabat pertama. Nabi. Apa? Sahabat Nabi yang ada yang tahu? Yang punya ciri hitam. Kulitnya Kulitnya hitam. hitam. Ada lagi? Rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Bisa. Apa? Seorang budak. Ya. Ada yang tahu Bilal bin Rabah itu anaknya siapa? Belum. Ibunya namanya siapa? Ada yang tahu? Kan? Ya. Nanti kalau kalian ingin tahu, kita simak bareng-bareng ya, melihat video kisahnya Bilal bin Rabah. Tolong diperhatikan ya. Nah, nanti biar kalian bisa menyimpulkan itu Bilal itu sebenarnya kok piye? Bilal itu kenapa? Apa yang dialami Bilal? Apa yang dilakukan Bilal? Kenapa Bilal sampai terkenal? Nah, itu ya, itu adalah tentang Bilal bin Rabah. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan video yang akan diputar. Sekilas tentang kisahnya Bilal bin Rabah. Ini sekilas cerita singkat Bilal bin Rabah. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama Bu Guru Ismi Habibah. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang kisahnya Bilal bin Rabah. Apakah anak-anak ada yang tahu siapa sih Bilal bin Rabah itu? Mari kita tonton bersama video yang akan guru putarkan setelah ini. Jelas nggak gambarnya? Jelas. Ya.
Bilal adalah seorang budak berkulit hitam dari Ethiopia. Dulu, daerah Ethiopia ini bernama Habasya. Ia lahir di As-Sara, daerah barat Arabia, 43 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Ayahnya bernama Robbah, ibunya bernama Hamamah. Mereka menjadi budak Umayyah bin Safwan, seorang bangsawan dari suku Quraisy. Suatu hari, setelah pulang menggembala kambing, Bilal tidak langsung pulang ke rumah Umayyah tuannya. Ia pergi ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, Rasulullah sudah diangkat menjadi nabi dan mengajarkan Islam. Ketika melihat dakwah dan perangai Rasulullah, Bilal langsung jatuh cinta. Bilal sangat menyukai dakwah Nabi Muhammad SAW. Di tengah sistem perbudakan yang sangat kuat, Islam mengajarkan bahwa budak yang derajatnya rendah seperti Bilal bisa sejajar dengan orang merdeka ataupun bangsawan, baik di kehidupan sosial maupun di mata Tuhan. Bilal tidak ingin pergi dari rumah Rasulullah dan memutuskan untuk menjadi seorang muslim di hadapan Rasulullah SAW. Bilal memeluk Islam karena memiliki keimanan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Bilal memiliki posisi sangat dekat dengan Rasulullah. Posisinya tak pernah tergantikan oleh siapapun. Bajunya dilepas, ditaleni, diikat, dicambuk, terus badannya dikasih batu di bawah terik sinar matahari. Nah, dalam penyiksaannya, Bilal selalu mengucapkan kalimat satu kata, ahad, ahad, ahad. Disiksa tapi dia tetap berucap ahad. Ahad itu artinya Allah Maha Esa. Iya, Bilal tetap mengakui, kita berpegang teguh bahwa Allah Maha Esa. Ya. Siksaan Bilal bin Rabah didengar oleh Rasulullah. Maka Rasulullah mengutus sahabatnya, yaitu yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, untuk menebus atau membeli Bilal kepada Umayyah bin Khalaf. Tadi ya, tuannya Bilal itu namanya Umayyah. Umayyahnya pemilik Bilal. Nah, tadi sahabat Nabi Muhammad mengutus Abu Bakar untuk membeli Bilal kepada Umayyah. Akhirnya Bilal dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan bayaran atau dengan harga yang sangat tinggi, 9 ukiah emas. Pakainya uang emas, iya, koin emas. Nah ini ya, Bilal itu selain dia sebagai budak, orang yang teguh pendirian, kemudian sabar menahan cobaan, Bilal itu terkenal sebagai seorang yang suaranya bagus. Maka Rasulullah mengutus Bilal untuk menjadi seorang apa? Muadzin. Nah, seorang apa, Adi? Muadzin. Ya, muadzin itu orang yang adzan. Yang pertama kali mengumandangkan adzan itu adalah Bilal bin Rabah. Yang pertama dikumandangkan seru. Nah, itu yang pertama Bilal bin Rabah, karena Bilal bin Rabah memiliki suara yang sangat merdu. Kira-kira dari tadi video tadi, kalian bisa tahu Bilal bin Rabah itu siapa? Adalah sahabat Nabi. Sahabat Nabi dari kalangan apa? Kaum Quraisy. Iya, kaum Quraisy, kalangannya kalangan Buddha. Nah, kemudian tadi bapaknya Bilal bernama siapa? Rabah pintar Mas Faris. Terus ibunya siapa namanya? Mama. Mama. Iya. Dari kisahnya Bilal bin Rabah, apa yang dapat kita pelajari?
Sabar. Sabar. Terus Menerima cobaan. menerima cobaan. Terus apa? Iya. Sebutkan aja. Beristighfar atau tawakal. Ya, menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Buktinya waktu dia ditumpangi batu, dia menyebut apa, Bilal? Nah, menyebut ahad. Artinya apa ahad? Maha Esa. Nah, itu adalah contoh keteladanan dari kisahnya Bilal bin Rabah. Ya, maka kalau kita bisa meniru Bilal bin Rabah, nah, orang usah diseksa kaya Bilal, kita bisa meniru dengan sabar dan tabah kalau menghadapi cobaan. Nah, cobaannya itu macam-macam ya. Bisa berupa sampean misalnya puasa. Kalau kalian puasa, kalian sabarnya harus sabar bagaimana? Menahan, ya, menahan dari apa? Dari lapar, dari haus. Nah, itu juga termasuk sabar. Kemudian kalau kalian melihat kemaksiatan, misalnya ono koncone dolan nanggon PS, sampai kudu sabar sing pripun? Nah, ngandani utawa nahan. Aku ora pak dolanan, kuwi arep pak melu-melu. Nah, ya itu juga termasuk sabar. Lah, selanjutnya dari pemaparan video tadi, silahkan kalian diskusikan bersama kelompoknya, ya. Berarti nanti Bu Guru bagi ada 4 lembar. Ini nanti ditulis nama kelompoknya. Kelompoknya Rafa, kelompok A. Kelompoknya Najwa B. Kelompoknya Adi C. Kelompoknya Faris D. Ditulis nama kelompok A. Namanya siapa? 1, 2, 3, 4. Namanya dulu. Terus bawahnya kalian tulis cerita, mengisahkan kembali, nulis kembali cerita yang tadi sudah kalian lihat. Ditulis sedikit, disimpulkan Bilal bin Rabah itu siapa, anaknya siapa, terus apa yang bisa diambil dari kisahnya Bilal bin Rabah. Paham ya? Bisa dikerjakan, tidak terlalu lama. Ditulis ya, salah satu kelompok nulis, yang lain berdiskusi ya, bisa dimulai. Ayo, kamu kelompok A, B, C, D. Ayo mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ditulis namanya dulu. Kesimpulannya tadi ceritanya Bilal berisi tentang siapa, bapaknya namanya siapa, ibunya namanya siapa, ya, terus Bilal mengalami apa, disiksa oleh siapa. Sebisanya orang yang tadi kalian lihat dicampur sama yang diterangkan. Ya. Untuk diskusinya sudah selesai. Nah, nanti bisa dikumpulkan ke depan. Ya, salah satu kelompok maju mengumpulkan. Kelompok 1 kumpulkan. Kelompok 2. Kelompok B, kelompok C. Kelompok C. Kelompok B. Kalau sudah, kelompoknya enggak, kelompok C. Kelompok C? Jadi kelompok C semuanya.
Nomor C ya. Silahkan dibacakan hasil dari diskusinya. Mas Kopi ya? Oh iya. Bacakan ya. Baca sebut. Ya. Keras. Kelompok 3. Yang lain tolong didengarkan. Fahmi, Adi, Muti, Yafi. Ya. Bilal anaknya Kabar dan Umamah. Ha mama. Bilal disiksaan oleh tuannya yang bernama Umayyah. Bilal dibeli oleh Abu Bakar Siddiq. Bilal diutus oleh Rasulullah. Untuk jadi seorang apa? Ya, untuk jadi seorang apa? Mu'azzin. Ya, udah. Sekarang kita akan menyimpulkan bahwa tadi Bilal bin Rabah mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh tuannya yang bernama Umayyah. Tapi Bilal tetap teguh pada pendirinya. Ya, semoga kita bisa meniru sikapnya, sifatnya Bilal bin Rabah. Nah, untuk hari ini cukup dulu. Terima kasih. Sebelum kita pulang, kita berdoa mau pulang.